Oke, kita tolong Pak Indro, Mazmur 23 ayat ke-5 dan ke-6. Saya mau bacakan firman Tuhan. Engkau akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Keenam, dikatakan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai seumur hidup kita akan boleh diam dalam bait-Nya, rumah Tuhan. Ini bukan yang saya mau sharingkan, ini kan firman Tuhan ya. Nah, pagi ini, siang ini kita mau belajar mengenai kekudusan. Ya, kita akan belajar lebih dalam apa itu kekudusan sehingga kita dapat, kalau kita ngerti, kita ngeh ya. Loh, kok ketawa? Ngeh apa ngeh? Nah, kalau aku kan dapetnya ngeh ya. Sampai diketawain, langsung ketawa banter dewe. Nah, kalau kita itu tadi ya, ojo ngeh, gak enak, aku seneng ngeh kok. Ya, kalau kita mengerti, ya, kalau kita mengerti arti daripada kekudusan, arti apa itu kekudusan, apa itu kekudusan yang seharusnya, kita itu juga akan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, ya, pas siang ini mengenai tentang identitas. Siapa sih kita ini, gitu ya? Identitas itu kan bicara mengenai siapa sih kita ini, ya kan? Kita ini siapa? Identitas kita itu apa? Ya, kalau secara kewarganegaraan tentu sudah teridentitas ya kan kita semua melalui KTP, ya kan? Di KTP itu dijelaskan kan nama, alamatnya, itu identitas kita. Nama, alamatnya, rekening enggak ya? Ya. Nah, di situ ada semua tanggal lahir, lahirnya di mana, lahirnya di kota mana ya, bukan lahirnya di mana, kotanya aja yang penting ya. Nah, kalau dikatakan Tuhan Yesus lahir di mana, wah, nanti dicantumkan di mana? Di hotel ya, di rumah sakit gitu ya, jauh ya. Nah, bicara mengenai identitas itu, apakah sebenarnya identitas itu penting, ya kan? Dan apakah kalau penting itu seberapa pentingnya, pengaruhnya, dampaknya itu nanti bagaimana? Kita akan belajar ya, sehingga nanti kita akan dapat menjawab apakah penting identitas itu ya. Sehingga juga menjawab siapa sih sebenarnya kita itu siapa gitu loh. Sehingga ketika kita tahu kita itu siapa, mungkin sudah tahu ya, Bapak Ibu Saudara sudah tahu Bapak Ibu Saudara siapa. Di dalam Kristus sudah tahu. Sudah ngelentek ya, ngelontok. Nah, tapi siang ini mau di-refreshkan kembali, ya. Jadi sehingga ketika kita mendapat refresh yang baru, pewahyuan yang baru, sehingga kita dapat berjalan hari-hari besok ini dengan hati yang baru, pikiran yang baru, ya. Bukan pasangan yang baru loh ya. Ya. Kita harus tahu dulu identitas itu apa. KBBI mencatat identitas itu adalah ciri-ciri. Ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri? Nah, atau keadaan khusus
Nah, keadaan khusus seseorang. Jadi apa yang khusus, yang didetailkan itu apa dari seseorang itu? Itu identitas. Yang secara khusus, bukan yang general, yang bukan umum. Tapi yang secara khusus, uniknya itu apa? Bukan unik karena berbeda, bukan. Karena keunikannya itu, ya yang terkhusus itu apa dari pribadi kita itu? Itu identitas. Kalau secara kewarganegaraan dicatat seperti itu, nama, ya kan? Nama kan pasti ada beda-beda ya. Walaupun ada beda tapi ada yang sama dikit, ada yang sama ada beda dikit, ada beda ya kan. Mungkin yang sama nama, ya ini. Karena kemarin ada Kesia 1 dan Kesia 2. Karena ya ini. Ada Kesia, Angelina ya. Ya kan. Ketawa lagi. Salah lagi. Ada Kesia Angelina. Sondak, bukan. Oh, bukan. Kesia Angelina. Yang satu Kesia Melanie, ya kan. Ada sama Kesianya, tapi ada yang beda gitu ya. Nah, dari struktur. Dari bagian nama ada yang sama, ada beda gitu ya. Tapi semua teridentifikasi, ya kan. Itulah, kita memiliki yang secara khusus itu bagaimana? Ini yang saya sudah sampaikan ini di awalnya adalah secara general, yang secara umum. Yang di dalam kehidupan bermasyarakat, kewarganegaraan. Kita saja sama pemerintah diidentifikasi, ya kan? Dari secara nama, tanggal lahir, dan segala macamnya. Kalau kita di dalam Kristus, ya kan? Kita bagaimana? Identitas kita itu di dalam Tuhan itu seperti apa? Ya kan? Ketika kita memahami siapa diri kita ini, ketika kita ini memahami ya, benar-benar kita tahu posisi hidup kita di mata Tuhan. Identitas kita ini di mata Tuhan, ya kan? Sejatinya hidup kita ini akan berjalan. Hidup kita ini akan berjalan seirama dengan kehendak Bapa. Saya ulangi. Ketika kita mengerti, ketika kita sadar akan identitas kita di hadapan Tuhan, ketika kita tahu benar, bukan setengah-setengah, tapi whole, kita mengerti secara penuh siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, maka kita itu akan dapat berjalan seirama dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana di dalam Roma 12 itu dikatakan apa? Apa-apa saja yang dikatakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Kehendak Bapa yang seperti itu dapat kita lakukan. Bukan barang yang mustahil untuk kita tidak melakukannya. Karena kita tahu identitas kita. Karena kita tahu jati diri kita sebenarnya. Lalu jati diri kita itu apa sih di dalam Kristus tentunya? Tentu kita sudah tahu itu semua bahwa ada dua. Identitas kita di dalam Kristus, saya mencatat ada dua, tidak tahu kalau ada lebih. Tapi saya rasa dua ini sudah mewakili semuanya. Identitas kita, keadaan kita yang secara khusus itu di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita ini adalah anaknya. Ya kan? Identitas kita itu di dalam Kristus, kita harus sadar benar bahwa kita adalah anaknya Bapa di surga. Kita ini umat percaya adalah kepunyaannya, bukan hanya kepunyaannya saja, kita adalah anaknya. Kita bukan
cecunguk, ya apa ya? Kita bukan anak tonggo, ya. Anak tangga, bukan anak tetonggo, ya. Kita bukan anak pungut, kita bukan anak yang dibuang bahkan. Kita adalah anak. Itu yang harus kita tahu, hal yang pertama. Kita ini adalah anak. Anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan. Ya, kita harus tahu bahwa kita itu adalah anaknya Tuhan. Maka Tuhan itu mengatakan, engkau ini adalah biji mataku. Biji matanya Tuhan. Saya beberapa minggu yang lalu, nah ini yang buat kue tar itu kan teman saya. Anaknya itu nggak tahu kayak apa caranya, aku diceritain aja, keculek sendok matai. Nggak tahu kayak apa caranya. Matanya itu keculek sendok sampai kena korneanya. Nggak tahu selaput kornea atau apanya. Tapi akhirnya puji Tuhan setelah diobati sudah bisa sembuh. Nah, kalau mata kita kena aja, saya bingung ya. Tadi tak sebutnya kena keculek mata, langsung bergema. Ngeri ya kan. Nah, kita ini biji mata Tuhan. Tuhan punya mata, itu bijinya itu ya kita ini. Yang hitam-hitam itu ya kita ini. Kalau sampai disenggol, wah, Tuhan akan gak nyaman toh. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini begitu sangat gak bisa saya utarakan dengan kata-kata, gak bisa saya utarakan dengan sebuah bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun karena juga gak ngerti bahasa Inggris, apalagi bahasa yang lain. Karena begitu baiknya Tuhan itu, sampai kalau bahasa Indonesia ngomong baik itu baiknya Tuhan itu. Begitu sayangnya Tuhan itu kepada kita. Sehingga kita itu, Bapak Ibu Saudara, adalah anak-anaknya. Berharga. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Loncat 29 Pak Endro. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sebagai anak itu puji Tuhan. Karena anak itu akan menjadi ahli waris daripada bapaknya. Ya kan? Makanya saya sudah katakan bahwa makanya Yesus harus mati. Ahli waris, warisan itu akan turun ketika ada kematian, ya kan? Maka akan turun sebuah warisan itu. Nah, Yesus harus mati untuk menggenapi bahwa warisan Allah Bapa itu boleh diberikan kepada anaknya. Dan kita, anak-anaknya, adalah ahli waris daripada Bapa. Ketika kita menerima janji Allah, dikatakan ketika kita ini juga adalah anak, kita ini adalah anak-anak terang. Kita anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Kalau cuma anak, bisa ada dua segmentasi kalau di dunia ini menggambarkannya.
Anak terang dan anak gelap. Kita mau yang mana? Loh, gelap juga disebut anak. Terang juga disebut anak. Tetapi kita ini adalah anak-anak terang. Dalam Yohanes 12 ayat 36 dikatakan, percayalah kepada terang itu, yaitu Yesus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Saya loncat ke 1 Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita ini adalah anak-anak terang. Di dalam setiap kehidupan kita, kita ini memancarkan terang kasih Kristus dari segala hal. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, tindak tanduk kita. Karena sebelum melakukan pasti ada tindak tanduk toh. Kayak mau mencuri aja, tindak tanduknya seliuran sih, terus tole-tole. Semuanya itu harus mencerminkan anak-anak terang. Sehingga kita tahu identitas kita itu seperti apa. Sebagai anak-anak terang, kita itu harus hidup dalam penuh berjaga-jaga dalam doa, puji-pujian, sembah, syukur, dan senantiasa bersuka cita. Yang sudah disampaikan minggu lalu. Itu adalah gaya hidup daripada anak terang. Tidak bisa anak-anak terang akhirnya bersungut-sungut. Anak terang sedih. Anak terang itu gak ngomong wis. Menyimpan dendam. Ya kan? Anak terang itu baperan. Anak terang itu tidak menghormati. Waduh, pedih lah aku ngomong, Bu. Nah, anak terang itu tidak melakukan hal yang tidak berkenan itu. Anak terang tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Anak-anak terang tidak melakukan apa yang di luar kehendak Bapa. Anak-anak terang akan melakukan kehendak Bapanya. Yaitu apa yang baik. Apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna itu. Kita menjadi anak-anak terang harus senantiasa bersuka cita, berdoa, menyembah, bersyukur. Nah, yang saya tadi katakan untuk kita menjadi ahli waris, itu coba di Roma 8 ayat 17, Pak Hendro. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Makanya saking bernafsu untuk menerima ini saking bernafsu untuk mau menerima warisan ini. Makanya ya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita menjadi ahli waris, bukan hanya saja kita ini secara dunia, kita akan memperoleh harta dunia gitu ya. Kita akan memperoleh segala apa yang kekal. Yaitu apa? Kemuliaan.
Kemuliaan itulah yang tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Nggak bisa ditukar dengan uang sak gedebak 1 miliar, 1 triliun itu nggak bisa ditukar kemuliaan itu. Bayangkan, kalau kita bisa membayangkan kemuliaan itu, betapa agung, betapa luhur, betapa tinggi, betapa mulianya kemuliaan itu. Itulah yang Tuhan mau wariskan. Yang Tuhan wariskan adalah kemuliaannya. Itu boleh diterima oleh anak-anaknya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan menerima kemuliaan yang tidak dapat tergoncangkan, yang tidak dapat digoyahkan. Kemuliaan kekal, itulah yang akan kita terima. Amin. Karena kita menyandang status identitas, yaitu kita adalah anak. Bisa dapat dipelajari di rumah kembali apa itu anak dan segala macamnya. Untuk bisa menguatkan kembali bahwa kita ini adalah anak. Anak-anak terang yang memuliakan Bapa di surga. Dan yang kedua, yang menjadi tema kita bulan ini, yaitu kita ini adalah umat kudus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu ini loh, kita, saya ini loh adalah bangsa yang terpilih. Israel yang dipilih Tuhan. Imamat, seorang imam. Bapak Ibu adalah imam yang rajani. Bangsa yang kudus. Nah, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan. Kepada apa? Terangnya yang ajaib. Makanya menjadi anak-anak. Anak-anak. Nah, karena kita ini sudah ditariknya, kita sudah dialihkannya dari kegelapan. Menjadi dari anak-anak kegelapan. Dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Kita sudah dipindahkannya. Kita ini adalah anak-anak terang. Bangsa, kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Kita adalah umat kudus Tuhan. Bicara mengenai kudus, apa itu kudus? Nah, kalau di sini jangan begitu. Apa itu kudus? Kudus, kalau kita mau belajar dalami lagi, kita bedah lagi dalam kudus, di dalam bahasa Ibrani, kudus adalah dari kata kados. Kados yaitu yang dikhususkan. Yang dikhususkan. Di mana itu adalah yang dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang menguduskan kita adalah Tuhan. Melalui karya salibnya, Dia telah menguduskan kita, menyucikan kita. Sehingga kita ini dikhususkan, dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Makanya dikatakan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Karena dunia yang jahat ini bukanlah tempat kita. Dunia yang jahat ini adalah
Yang seperti saya katakan adalah persinggahan kita. Bukan tempat kita kekal. Ini adalah tempat persinggahan kita, bukan tujuan kita. Ini adalah persinggahan kita. Maka kita harus dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan. Itu adalah kudus. Segala perbuatan baik kita, segala pujian sembah kita, itu tidak akan bisa menguduskan kita. Kita mau memberi korban apapun, gak akan bisa menguduskan kita. Tetapi kita diperintahkan apa? Untuk mengejar kekudusan di dalam Kristus Yesus. Mengejar hal-hal yang kudus di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kita sudah dipisahkan dari dunia yang jahat ini loh. Kita sudah tidak lagi. Makanya, pikiran kita, hati kita, jangan melekat kepada dunia ini. Kalau pikiran kita, hati kita terpikat oleh dunia ini, maka kita bukan lagi dipisahkan. Malah kita semakin mau mendekatkan dengan dunia ini. Tarik-tarikan ambil Tuhan. Tuhan harus memisahkan kita mau ke sini. Ini apa? Kuat-kuatan ambil Tuhan. Ayo, kuat-kuatan ambil Tuhan. Nah, itulah kata kudus kita, berarti kita dipisahkan. Ketika Tuhan mengatakan dalam hukumnya yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan berbicara ingin apa? Supaya kita dengan 7 hari Tuhan beri, dengan hari 7, apa kata-kata ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dengan 7 hari Tuhan beri hari-hari dalam seminggu. Nah itu loh maksudnya. Dengan 7 hari ya Tuhan beri hari-harinya itu dalam seminggu. Tuhan ingin ada 1 hari yang engkau khususkan. Nah, yang engkau khususkan bagi Tuhan. Hari yang engkau khususkan bagi Tuhan. Yang engkau peruntukkan untuk Tuhan. Itulah hari perhentian bagi Tuhan. Yang dikatakan itulah Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, di mana kita harus mengingat di mana hari itu, di hari perhentian itu, kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Segala penyertaan Tuhan. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan melalui Musa di dalam hukum Allah. Kita menguduskan, kita mengkhususkan, bukan kita mengkuduskan itu jadi hari itu kita dikuduskan itu gimana gitu ya. Tapi kudus itu adalah kita mengkhususkan hari itu loh, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita mengingat segala karya-karya megahnya Tuhan itu loh. Ya. Dalam doa Tuhan Yesus berfirman seperti ini. Yohanes 17 ayat yang ke-14 sampai 19. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Jangan khawatir, kalau memang saya sudah katakan kemarin di Youngster. Oh ya, satu hal lagi. Kalau ingin mendengarkan secara komplit, ya memang enggak. Mengenai Holy Bless bisa dilihat YouTube Youngster kemarin, ya kan? Di mana di situ bagaimana kita bisa menerima, kita mendapatkan berkat
yang kudus dari Tuhan. Ya. Dunia itu pasti membenci kita. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati, jangan minder, jangan berkecil hati ya. Jangan tawar hati. Karena kalau kita berjalan menurut sesuai dengan kepada kebenaran, dunia itu akan membenci kita. Makanya akan kita dikatakan apa? Wah, kamu sok rohani. Ya kan? Kamu sok suci. Kan ijek urip ae lho. Ijek kemesok, kemelinti rohani. Sok ngajari Alkitab. Sopo sing luwih tuwa? Nah, yang muda-muda mungkin juga dikatakan seperti itu ya. Jangan berkecil hati. Tetap kerjakan kekudusan itu. Nah, itulah. Dikatakan Tuhan Yesus berdoa seperti ini ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka ya. Jangan berkecil hati ya. Karena mereka bukan dari dunia. Karena kita bukan dari dunia memang. Karena kita sudah dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Sama seperti aku bukan dari dunia. Seperti Yesus. Dia katakan seperti Yesus bukan dari dunia. 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Makanya jangan punya pikiran cepat-cepat mati ya. Tuhan yang ngomong. Yang bunuh diri itu loh. Yang punya pikiran bunuh diri itu loh ya. Nah, Tuhan yang ngomong loh, aku gak mau cepat-cepat ngambil kamu. Maka Tuhan yang gak cepat-cepat mau datang loh. Ya. Walaupun kita dengar begitu banyak sudah bumi ini digoncangkan ya. Minggu lalu ya kita dengar Turki gempa yang cukup dahsyat. Jangankan Turki, di Indonesia sudah ada gempa berapa kali. Saya baca gak tahu benar apa enggak ya ini ya. Hoax apa enggak. Di Papua, Jayapura, dalam sehari bisa gempanya 1000 kali. Benar apa enggak? Kemarin itu, 2 hari yang lalu. Gempa katanya tuh, enggak tahu lihat di notifikasi. Jayapura gempanya itu 1000 kali. Tapi enggak tak baca, enggak tak buka. Wedi. Wedi ya, wedi. Ling-ling bodong ya. Tapi saya lihat di BMKG, hari ini aja sudah terjadi sekitar 5 kali Jayapura gempa. Dengan skala yang cukup 5 ya hari ini. Hari ini cukup tinggi 5. Kalau kemarin-kemarin sempat 3, 2 gitu. Nah, bumi sudah menggoncang aja dikatakan, loh, supaya engkau mengambil mereka, aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari dunia ya. Makanya jangan punya pikiran mau cepat-cepat ya. Tapi nikmati hidup ini ya. Nikmati kesusahan-kesusahan yang ada. Di situ akan terletak apa? Janji Tuhan. Kalau yang nah, di situ akan semakin kita tertekan, di situ kita akan melihat Tuhan. Ya. Supaya engkau mengambil mereka dari dunia, aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita akan dilindungi dari yang jahat. Amin. 16, Pak Indro. Nah, mereka bukan dari dunia. Kita semua dikatakan, diulangi lagi. Bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita ini dikuduskan, dikhususkan oleh firman Tuhan. Yaitu Dia sendiri, Allah yang menguduskan kita. Amin. 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku Yesus ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita adalah utusan Allah. Kita diutus Yesus.
untuk melakukan, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan mahakarya Tuhan Allah semesta alam. 19 yang terakhir. Dan Yesus sendiri aku menguduskan diriku. Siapa yang bisa menguduskan dirinya sendiri? Kalau bukan Dia, Tuhan sendiri. Yesus menguduskan dirinya untuk kita semua. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Identitas kita adalah umat yang kudus. Umat yang dipisahkan, umat percaya yang dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Umat yang dikhususkan bagi Allah. Sebab Allah adalah kudus. Allah juga yang dipisahkan dari dunia ini. Yang tidak sama dari dunia ini. Tetapi Dia menciptakan dunia ini. Tetapi Dia bukan berasal dari dunia ini. Begitu juga dengan umat percaya. Bukan berarti ketika kita adalah umat yang kudus, kita akan menikmati segala apa yang enak-enak saja. Kita akan berada di dalam kenyamanan saja. Tadi jelas dikatakan apa? Ya, yang mana penderitaan? Roma 8 itu. Kita adalah anak, ya kan? Di mana kita anak, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jangan mengeluh karena penderitaan. Ini sedikit bocoran. Kalau kita mendapat sebuah masalah, sebetulnya ini saya mau sampaikan untuk tanggal akhir bulan. Kalau kita mendapat masalah, ya, goalnya itu jangan mau cepat selesai masalahnya. Ketawa semua pasti. Jadi saya dipikir kalau goalnya itu mau cepat masalah selesai, tapi miliki goalnya itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ayub mengatakan, dari orang saja aku mengenal engkau dari kata orang. Tetapi sekarang, karena ketika Ayub dalam penderitaan, dia mengenal siapa yang mencipta dia. Dia tahu siapa yang mengizinkan persoalan itu boleh ada. Sehingga ada pengenalan di dalam Kristus Yesus. Pengenalan di dalam Sang Pencipta. Kalau goalnya kita mau cepat selesai, bisa cepat selesai, tapi engkau nggak bisa mengenal Tuhan. Sama aja. Di hari-hari berikutnya pun ketika ada persoalan, sama. Goalnya kita mau cepat selesai, tapi kita nggak akan bisa mengenal Tuhan. Sampai mati pun kita nggak akan bisa mengenal Tuhan. Karena hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita tidak mau mengenal Tuhan. Cukup ya, nanti kalau lama-lama berarti saya 2 tema hari ini. Kita sambung nanti di akhir bulan ya. Kita bicara mengenai identitas, jati diri kita. Kita harus tahu. Ketika kita tahu bahwa kita adalah anak, kita tahu kita adalah umat yang dikuduskan, yang dikhususkan oleh Tuhan. Berharganya kita ini loh. Maka berkat Holy Bless yang kemarin saya sampaikan, itu tercurah atas kita. Tuhan itu begitu rindu, begitu ringan tangan, seringan-ringannya Tuhan itu ingin memberkati kita. Kalau dia melepaskan kutuk, dia itu sedih. Sedih. Tapi itu juga harus Tuhan Allah itu Allah yang adil.
Allah yang keadilannya itu mendidik, keadilannya itu yang menempa kita bagaikan emas yang murni. Emas yang murni itu harus ditempa dalam suhu berapa? 1060 derajat. Kita kena kenyonyok. Kita kenyos air yang umum itu. Waduh. Kebun binatang wis keluar. Ya. Kenyos api. Wes, uraane metu. Ya. Emas ketika dimurnikan oleh sang juru emas ya. Yang bisa menempah emas, yang membentuk emas, dipanaskan melalui dengan derajat 1060 derajat. Panasnya begitu panas karena kemurnian itu harus dipisahkan. Emas itu kan mungkin ada campurannya ya, ada tembaga, ada apa-apa ya, gak ngerti ya. Ya benar ya, manggu-manggu benar berarti. Puji Tuhan, benar. Ya. Emas itu dalam kandungan emas itu ada campurannya. Jadi seorang yang pandai emas itu akan memisahkan emas yang murni dengan yang enggak murninya, yang tembaga, yang apa, timah, apa, platinum, apa, ya. Dipisahkan dari emas. Itu melalui suhu yang cukup tinggi, 1060 derajat. Panas. Kengerian, di situ kertak gigi. Gak ada hubungannya. Murninya seperti itu. Kita kalau dimurnikan, mau dimurnikan 1060 derajat. Kita akan dipisahkan dari dunia ini. Nah itu loh. Melalui ketidaknyamanan, melalui penderitaan, kesusahan, kesulitan, kita ditempa Tuhan, melalui ujian. Itu testing, itu adalah pengujian. Tuhan gak pernah mencobai, tapi Tuhan menguji. Ya, kita diuji. Makanya ada lagu ya. Cobalah aku, Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Biar apa? Mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kan ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nah, semakin hari saya boleh makin semakin mengerti bahwa memang kita akan boleh naik level. Kita boleh naik level. Kita boleh semakin dibawa naik. Kita boleh semakin naik. Kita akan dibawa naik. Kita akan terus dibawa naik. Karena kita adalah kepala. Itu melalui sebuah pengujian. Bagaikan emas. Kita dimurnikan. Kita dipisahkan dari apa-apa kandungan yang tidak berkenan itu. Kita dipisahkan. Amin. Kita harus tahu identitas kita. Bukan hanya sekedar tahu. Tapi kita benar-benar menyerapi, mendalami betapa. Saya nggak bisa ngomong betapanya ini. Kita itu betapa. Makanya kita itu harus senantiasa apa? Melakukan apa yang berkenan itu. Kita seringkali jatuh mungkin. Kita jatuh, kita bangun. Kita jatuh, kita bangun. Karena memang kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi kita mau terus berfokus kepada Tuhan.
Kita mau terus mengarahkan pandang kita kepada Tuhan. Ketika kita dalam kekelaman pun, makanya tadi kebajikan, kemurahan belaka itu akan menyertai kita. Betapa baiknya Tuhan Allah itu. Kalau kita tahu bahwa jati diri kita, identitas kita itu seperti apa, kita akan hidup. Hidup kita itu akan memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Ada yang tahu ini? Ini. Oh, kayak enggak kayak berita apa? Ini saya ambil dari Tempo. Nah, ya. Nah, ini adalah yang perempuan adalah anaknya siapa? Pak Hari Tanu Sobudio, ya Pak Hari Tanu. Yang laki adalah putra daripada Pak Jokowi. Nah, mereka adalah seorang anak. Mereka adalah anak daripada seseorang yang, kalau Pak Jokowi dengan seseorang yang berpengaruh, ya kan? Seorang presiden di Indonesia. Entah kenapa, entah apa, entah bagaimana. Tetapi tentu itu semua adalah proses. Adanya sebuah proses daripada didikan daripada orang tua, didikan dari sekolah, pendidikan, masyarakat, pergaulan, dan segala macam. Begitu juga dengan ini Valencia ini, anak daripada Pak Hari, juga sama. Mereka masuk dalam 40 tokoh muda yang berpengaruh di Indonesia. Karena apa? Mereka tahu, mereka dididik, mereka juga tahu identitas dirinya. Bahwa mereka ini adalah anak daripada seorang yang berpengaruh. Mereka adalah anak-anak yang dari orang tua yang memiliki pengaruh. Mereka tentu akan bersikap, mereka akan tentu akan berjuang, mereka akan berusaha dalam kehidupannya, itu akan mencerminkan siapa orang tuanya itu. Ya kan? Nggak mungkin mereka akan sembrono. Seorang anak daripada katakan kerajaan juga, mereka akan sembrono, enggak mungkin. Mereka akan mencerminkan, mereka akan berusaha membawa dirinya untuk menempatkan dirinya sebagai anak raja. Ya, ini mereka bisa untuk menempatkan diri untuk sebagai siapa? Identitas mereka itu. Begitu juga dengan kita. Di mana Bapak Ibu Saudara saya adalah anak daripada Bapa kita, Yesus Kristus. Kita adalah umat yang sudah dikuduskan. Kita adalah umat yang dikhususkan Bapa. Kita bukan dari dunia ini. Kita yang dikhususkan dari dunia ini. Kita menjauh daripada dunia ini. Kita dikhususkan, dikuduskan ini. Miliki untuk kita dapat menempatkan diri, memposisikan diri. Siapa kita sebenarnya? Sehingga demikian kita dapat mengerti bahwa kita dapat mengabdi bahwa siapa yang kita abdi. Bagaimana tindak tanduk kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Ini adalah paradigma baru. Kita mempunyai paradigma baru, yaitu kita adalah orang umat yang sudah dikuduskan. Umat yang sudah dimenangkan. Umat yang sudah dikhususkan oleh Bapa.
kita bukan dari dunia ini. Maka kita janganlah kita serupa dengan dunia ini. Kita bawa paradigma baru ini. Supaya kita boleh memiliki pikiran, kehendak, perlakuan, perbuatan kita boleh seturut menjadi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Amin. Harapan daripada Tuhan adalah kita dapat menempatkan diri, kita dapat memposisikan diri kita ini loh. Bukan lagi kita mau hidup sembrono. Engko ae menggampangkan. Engko ae. Ijek engko yang gereja engko ae. Ya, apa? Mau berbuat apa baik? Nanti ae. Engko ae ngenteni soge. Kalau soge, jek kurang, kau yang ngenteni soge mana? Berbuat baik tidak melihat seberapa kaya kita. Kita mau berbuat baik, kita mau memberi, bukan daripada kita seberapa kaya kita. Tetapi seberapa kaya hati kita, seberapa kaya ketulusan kita, seberapa kaya keikhlasan kita. Itulah kekayaan yang Tuhan mau beri. Yaitu kekayaan yang ketulusan, kekayaan yang murni. Bukan yang diukur oleh dunia. Jangan mengukur semuanya oleh dunia. Karena kita ingat, kita bukan dari dunia ini. Karena banyak juga yang kaya, belum tentu bisa memberi. Pemberian orang itu pasti ada yang terselubung. Tetapi kekayaan batinia, kekayaan hati yang begitu ya seperti apapun lah yang kita mau beri, tenaga, pikiran, yang kita punya sekalipun sedikit kita mau beri. Tuhan melihat kekayaan hati kita ini loh. Maka Dia tak henti-hentinya akan memberikan kemuliaan yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Itu yang akan kita terima. Amin. Jika kita mau meresponi firman pada siang ini, identitas kita bukanlah identitas yang gampangan. Identitas kita peroleh oleh karena kasih karunia. Yang tidak dapat kita balas. Yang tidak dapat kita balas ya. Yang gak bisa kita tukar. Maka jangan ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi karena identitas ini yang sudah Tuhan beri. Engkau seorang anak. Engkau anak yang terang. Anak terang. Seorang ahli waris. Engkau adalah umat yang dikuduskan bagi Allah. Lakukan hal-hal yang berkenan. Hal-hal yang mulia. Hal-hal yang luhur. Hal-hal yang baik. Lakukan itu semua. Maka kita akan beroleh kemuliaan daripada Tuhan yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergantikan. Amin. Nyanyian tadi ya. Siapa tadi? Nyanyi apa tadi? Bukan yang tadi aku nyanyi itu apa? Oh, yang tadi aku nyanyi itu. Bukan.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Mataku kehadirat-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pelan bangkit berdiri yuk. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.